Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Itu kitab At-Tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba. Kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini kita akan baca bab baru. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini, babu majaa fi kathratil halifi. Bab tentang dalil-dalil yang datang dalam masalah kathratil halif, dalam masalah banyak bersumpah. Banyak apa? Bersumpah. Ya, jadi sekarang kita akan baca dalil-dalil yang berkaitan tentang larangan banyak bersumpah. Balakna itu kerang lalu bersumpah. Dan nanti kita akan baca dalil-dalilnya. Karena sumpah niki adalah pengagungan kepada zat yang dengannya orang bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah berarti mengagungkan Allah. Ya, dan sudah kita pelajari masalah sumpah beberapa hal. Pertama, bahwasanya bersumpah harus dengan nama Allah.
atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara au asyrak, maka dia telah berbuat kufur atau dia telah berbuat syirik. Berarti bersumpah pertama harus dengan nama Allah. Yang kedua, di saat bersumpah tidak boleh dusta. Di saat bersumpah tidak boleh kita apa? Dusta. Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin huwa fiha kadhibun yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin bighairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dan dia tahu dirinya dusta dalam sumpah itu, tujuannya untuk mengambil harta saudara muslimnya, maka nanti Allah akan memarahinya. Di lafaz yang lain dikatakan faqat aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Allah mewajibkan atasnya neraka dan diharamkan atasnya surga bagi orang yang bersumpah dan dia tahu dirinya dusta. Ini menunjukkan sumpah untuk sesuatu yang dusta itu hukumnya dosa besar. Jadi ini dua hal tentang sumpah sudah kita pelajari. Pertama, sumpah harus dengan nama siapa? Nama Allah. Enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Enggak boleh kita mengatakan demi Abdul Qadir Jailani misal, enggak boleh. Demi Nabi, enggak boleh. Demi waktu, enggak boleh. Kita hanya bisa boleh mengatakan demi Allah. Adapun Allah bebas dia bersumpah dengan apapun. Allah bersumpah dengan waktu fajar, dengan waktu asar, dengan waktu duha, bebas Allah. Adapun manusia enggak boleh dia bersumpah melainkan dengan nama Allah. Yang kedua, enggak boleh bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh keseringan bersumpah. Dia terkangguk kerang-kerang lalu ya sering-sering bersumpah, sekedi-kedi bersumpah, sekedi-kedi bersumpah. Dan ning B ni wallahi ku aning peken ngene misal. Ya, hal-hal yang remeh dia bersumpah. Nanti kita lihat juga, kita akan baca contoh orang-orang yang meremehkan yang namanya sumpah. Di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan nabi kaitannya bab tadi itu larangan banyak bersumpah. Kaitannya ini bab ini dengan kitab tauhid, nabi kaitannya dengan tauhid. Jadi dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Itu hubungan larangan banyak bersumpah dengan kitab tauhid. Anna min kamalit tauhidi ihtirama ismillahi. Di antara kesempurnaan tauhid, yaitu orang yang sempurna tauhidnya. Ya, di antara ciri-cirinya adalah ihtirama ismillah, yaitu dia menghormati nama Allah, hormatin aran Allah, dijaga nama Allah, diagungkan nama Allah. Wa adam imtihanihi bi kathratil halif, dan mereka tidak merendahkan nama Allah. Di antara kesempurnaan tauhid, mereka menghormati nama Allah dan tidak merendahkan nama Allah. Bagaimana merendahkan nama Allah? Bi kathratil halif, yaitu dengan sering-sering bersumpah. Ya, kan ada apa dengan sering-sering bersumpah? Li'anna dzalika yadullu 'alal istighfafi bihi.
Karena ini menunjukkan bahwasanya dia ini meremehkan nama Allah, remeh nama Allah di sisinya, sehingga dia gunakan untuk hal-hal yang remeh. Ya, kalau dia mengagungkan nama Allah, dia tidak akan menggunakannya melainkan pada perkara-perkara yang agung, karena dia gunakan sumpah-sumpah dengan nama Allah. Nah, karena dia orang ini meremehkan nama Allah sehingga hal-hal remeh untuk negadu nama Allah untuk bersumpah. Wa adamit ta'zimi lahu, seringnya bersumpah dengan nama Allah, ini menunjukkan dia tidak mengagungkan nama Allah. Oleh karenanya ya, orang yang beriman dia tidak akan bersumpah dengan nama Allah melainkan untuk sesuatu yang agung, sehingga jarang dia bersumpah, jarang. Ya, yang biasanya sering bersumpah adalah orang-orang yang dikenal suka berdusta. Dengan negara ngajaang ini yang misal, sehingga dinara dengan nyadu, ya, ake neta sadu, sumpah ya. Ya, dengan segera ngajaang ciri-ciri saino orang munafik. Makanya orang munafik sering dia bersumpah. Kenapa? Karena ditahu dirinya nggak ada yang percaya dirinya, ndara nyadu aku, mana? Ake neta sadu akhirnya bersumpah ya. Ya, ake neta sadu bersumpah ya. Makanya ya, sering-sering bersumpah niki ciri-ciri orang munafik. Dan niki tentunya mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, niki hubungannya antara sering bersumpah dengan kitab tauhid. Ya, yaitu orang yang sering bersumpah berarti dia tidak menghormati nama Allah. Sedangkan di antara kesempurnaan tauhid adalah menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bab, penulis kemudian nulis sang itu beberapa dalil. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulillahi ta'ala wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Jaga sumpah ndak delelang lalu ya, jangan diumbar sumpah itu, jaga dia sehingga tidak digunakan melainkan di tempat yang penting. Jaga ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi, akhrajah. Artinya al halifu manfaqatun lis-sil'ah, sumpah itu adalah sesuatu untuk melariskan dagangan, untuk melariskan dagangan. Tapi mamhaqatun lil kasbi, tapi akan menghapus keberkahan harta. Hilang keberkahan harta nu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kanana al-halifu manfaqatun lis-sil'ah, bersumpah ini penglaris barang dagangan, yang menjadikan dagangan itu laris. Yaitu orang-orang di saat dia berdagang dengan sumpah. Wallahi baru datang ini, padahal rubinnya datang. Wallahi ini barang paling bagus ini. Sedikit-sedikit sumpah. Akhirnya dengan beli barang ini gara-gara dia bersumpah. Leku payu barangnya gara-gara apa? Dia bersumpah. Makanya dikatakan di sini sumpah ini penglaris barang.
Tapi mamhaqatun lil kasbi. Tapi sumpah ini akan menghapus keuntungan, ngene. Nabi karena keuntungannya itu keberkahan dari keuntungan itu. Memang begitu bersumpah laris dagangan, luwe mau kepe. Luwe hasilnya tapi keberkahannya enggak ada. Karena keberkahanmu kepeng 100 juta sebulan, gue 100 juta no. Apa hasil 100 juta angka gue ndara apa? Ngene. Ndara onyotna. Kenapa? Karena tidak berkah. Ya, simbiaran berkah ini. Berkah pada marak birkah. Apa arti birkah tulak? Ma makna birkah? Hah? Birkah. Apa? B dia. Mana bersuara tadi? Ma makna birkah? Kolam. Ayo, birkah kolam. Dari kata barakah ini. Ya. Makanya dikatakan al-barakati hiya thubutul khairal ilahi fi syai'. Yang namanya berkah itu tetapnya kebaikan dari Allah di sesuatu tersebut. Makanya birkah dinamakan birkah karena airnya dia tetap ngunang ngulungan tengah inu. Nah, berkah juga demikian, yaitu sesuatu yang kebaikannya tetap ngulu ndek nebuwe. Sehingga hartana ngulu, hartana berarti harta yang berkah. Ya, apapun ngono. Itu ciri-cirinya berkah. Ilmu ngulu ilmuno berarti ilmunya berkah. Keluarga no ngulu keluargana berarti keluarganya berkah, bahkan an-numu wa ziyadah katanya. Berkah itu adalah bertambah sesuatu dan terus berkembang, itu berkah. Berarti keluarga yang bertambah terus berkembang berarti keluarganya apa? Berkah. Dari lui anaknya ke? Ya, berumbu doang harta terus bertambah berarti apa? Berkah. Masya Allah. Nah, di sini dikatakan hartanya banyak tapi hilang keberkahannya, ndarak bepe. Berarti harta itu yang dicari apanya? Keberkahannya. Ya, bukan banyaknya. Nah, kembali ke bab kita, sumpah ini memang bisa mengelariskan barang dagangan. Tapi itu bisa menghilangkan keberkahan harta. Gara-gara berdagang ngadu nabi sumpah. Jelas niki Bapak-bapak? Makanya jaga sumpahnya. Jangan sampai sumpah itu diumbar. Sehingga dalam jual beli pun akhirnya dia bersumpah. Elek berdagang atau bersumpah. Kemudian hadis berikutnya yang dituliskan kita wa an Salman radhiyallahu anhu, dari Salman Al-Farisi semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yukallimuhumullah, ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan ngajak dia bicara nanti. Dia negin ngajak ngarawas isi Allah, dia negin nyapa ya isi Allah. Nah, berarti Allah memiliki sifat nabi niki, sifat berbicara. Ya. Dan nanti di akhirat Allah akan berbicara dengan orang-orang yang beriman, dimuliakan dia. Begitu masuk surga, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan, tambahan apa yang kalian inginkan. Ketuhani si Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga mengatakan, bukankah ya Allah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, engkau telah putihkan wajah kami. Tiba-tiba kemudian Allah menyingkap tabirnya, subhanallah, dan langsung penduduk surga melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka melihat Allah, langsung hilang keindahan surga ya, langsung hilang keindahan surga. Nah, di sini dikatakan tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah.
Berarti Allah memiliki sifat berbicara. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa, dalam arti dosanya tidak akan diampuni. Walahum adzabun alim, dan baginya dosa yang pedih, dosa yang sangat sakit sekali bagi mereka. Siapa tiga itu? Tiga orang itu, pertama Usyaimitun zanin, yaitu orang beruban dan dia berzina. Beruban dan dia berzina. Wah uban wah. Be putih buluna apa arana? Rambok ya arana. Rambok arana. Rambok wah. Aku masih berzina. Waliyadzubillah. Ya karena kalau dia sudah rambok kan berarti wah toa ini. Munah toa kan wah ndarak balung wah. Ndarak hasrat wah. Ya, lagu ternyata masih doang ya berzina. Adapun mun bajang kan masih membara nafsuno bengenteng anu. Masih membara nafsuno. Ya, sehingga masihlah ngente, walaupun tetap dosa besar, bukan menjadi uzur angkunnya yang muda itu. Lagu nengke ini wah toa ya, dalam arti wah dia narak pendorong malik wah. Ternyata masih dia berzina. Ini menunjukkan dia cinta kepada kemaksiatan, bukan lagi karena dorongan nafsu. Seseorang kan kadang-kadang terdorong isi nafsu, dia nembung ngalahang nafsu, nah akhirnya terjerumus di dalam dosa. Ini nengke wah toa, ini narak nafsu wah, lagu masih berzina. Berarti apa ini menjadikan dia berzina? Yaitu dia cinta kepada kemaksiatan itu. Nah, orang si marak niki laun, dia daging nejak yang ngaros isi Allah, dia daging bersiang dosa isi Allah, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang beruban yang masih berzina, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbirun. Yang kedua adalah orang miskin yang dia sombong. Biasa si sombong saya biasa dengan sugi sombong, karena memang harta ini miak dengan sombong, ini harta miak dengan sombong. Ya, lagu nengke ini yang dinarak harta dia narak harta doang mah sombong, bapak lagi enak berdua harta bangun beke sombong. Ya, ini menunjukkan buruknya tabiat dia, sehingga the miskin pun masih dia sombong, waliyadzubillah. Ya, padahal sugi terus sombong itu sudah dosa besar karena kesombongannya. Apalagi ini wah miskin, dinarak pendorong dia untuk sombong, tiba-tiba dia ternyata sombong, waliyadzubillah. Ini yang kedua, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, ini yang menjadi syahid kita, ini menjadi poin kita, wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu. Yang ketiga, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, baginya azab yang pedih. Yang ketiga adalah seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Subhanallah. Allah pihaknya jadi barang dagangan. Ngumbe kenene menjadikan Allah sebagai barang dagangan. La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Yaitu dia tidak membeli melainkan dengan sumpah, dan dia tidak berdagang melainkan dengan sumpah. Ya, ia berdagang, bersumpah dong le dagang. Nih barang bagus wallahi, barang baru wallahi, wallahi doang. Akhirnya orang membeli barangnya gara-gara apa? Gara-gara sumpah itu. Tergiur orang akhirnya. Oh tetuna ini no bersumpah ya, belinya kah? Orang bukan tertarik kepada barangnya, tapi kepada apa? Sumpah tadi. Ini kata Nabi SAW, dia menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Kenapa dia sampai demikian? Karena dia tidak menghormati nama Allah. Orang kata singonet, dengan si bertauhid dia akan menghormati nama Allah. Nah, di antara kesempurnaan tauhid adalah menghormati nama Allah.
Berarti sebaliknya orang yang tidak menghormati nama Allah itu menunjukkan tauhidnya tidak sempurna. Contohnya tidak menghormati nama Allah yaitu dia sering bersumpah. Di antara fenomena sering bersumpah yaitu mereka bersumpah di saat jualan atau bersumpah di saat membeli. Kemudian hadis berikutnya di sini dituliskan kita hadis yang ketiga, wa fi sahih an Imran bin Husain. Dan di dalam as-sahih dari sahabat Imran bin Husain, sahih yaitu maksudnya di dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah qarni, generasiku, zamanku. Sebaik-baik umat adalah umat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang hidup di zamannya. Siapa itu umat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu para sahabat. Tsumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah para sahabat. Sayarana setelah para sahabat tabi'in. Tsumalladzina yalunahum, dan orang-orang setelah tabi'in. Sayarana atba'ut tabi'in. Wa qala Imran bin Husain, perawi hadis ini, sahabat ini, beliau mengatakan fala adri, saya tidak tahu, saya lupa. Adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathah, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut setelah generasinya itu 2 generasi kah atau 3? Lupa saya. Jadi perawi hadis ini mengatakan lupa saya. Apakah beliau dulu mengatakan 2 generasi lagi setelah generasi beliau atau 3? Berarti kalau dia 2 generasi setelah beliau, 2 generasi itu adalah tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mun 3 generasi berarti tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian tubba'ul atba'arana. Ya, tabi'in yaitu generasi yang berjumpa dengan sahabat, atba'ut tabi'in generasi yang berjumpa dengan tabi'in, dan tubba'ul atba' yaitu generasi yang berjumpa dengan atba'ut tabi'in. Nah, di sini perawi hadis mengatakan lalu Pak tiang apakah 2 generasi kesebutnya atau 4? Nah, di sini disebutkan generasi termulia. Kenapa dia mulia kira-kira sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in? Kenapa enggak yang di akhir zaman yang mulia? Apalagi di akhir zaman kan luwe cobaan ini. Kenapa yang depan-depan itu yang mulia? Tentunya karena kedekatan mereka dengan turunnya wahyu, kedekatan mereka dengan Al-Quran dan hadis. Ya, angka ita mun temile jari dengan si mulia mereka niki, maka sila terdekat tipe Quran dan hadis. Mari akidah kita dengan Quran dan hadis, ibadah kita dengan Quran dan hadis, akhlak kita juga dengan Quran dan hadis, karena itulah kebaikan. Kebaikan. Luwe dengan makin belajar akidah ngadu filsafat, belajar ibadah ngono masih filsafat kadun akal-akalan, ceket-ceketan ngeraos. Ya, ditolak kemudian apa yang datang dari Al-Qur'an. Gak mungkin kiamat datang, masa Allah ngerusak sesuatu yang sudah Dia ciptakan.
Kan sia-sia pegawaian Allah. Ngene. Dibantah hari kiamat dengan apa dibantah? Akal dibantah. Padahal nanti hari kiamat sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Gak mungkin kita akan bantah. Lagu dengan si beragam mengadu akal, jamaah yang bantah ya. Gak mungkin kiamat. Allah sudah membuat seperti ini, masa akan dihancurkan. Beta dahuluang mungkin akal atau Quran dan hadis? Quran dan hadis. Quran mengatakan nanti akan hancur semua ini. Ya, maka kita harus mengimani semua ini akan hancur. Ya, karena semua ini milik Allah Subhanahu wa taala, bebas baginya untuk melakukan apa saja di alam niki. Kita lanjut. Tsumma inna ba'dakum. Ini syahidnya ini. Kemudian setelah kalian itu qauman yashhaduna wala yustashhadun. Kemudian setelah generasi-generasi yang mulia tadi akan datang kaum yang yashhadun wala yustashhadun. Kaum yang dia bersaksi padahal tidak pernah diminta untuk bersaksi. Ya, dia tuah ngendengnya bersaksi, sulung-sulung bersaksi ya. Misal dia mengatakan ushidukum billah, kata dia, saya bersaksi di hadapanmu dengan Allah, karena Allah jadi saksingku bahwasanya ngene. Bersaksi dia dengan nama Allah padahal dia nuah teendengin jadi saksi. Dia nemele bercerita jamak-jamak Kenapa? Karena rata-rata pendusta doang soalnya, hoak-hoak doang. Ya pada marah mungkin media iya doang isinya dah subhanallah hoak-hoak iya doang isinya. Angkat tetuna Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Asal daripada media itu adalah dusta. Asalnya apa? Dusta, sehingga nggak bisa dipercaya. Asalnya adalah dusta. Yang bisa dipercaya hanya kalender kance jam, enggak wah. Jam pira nengke kita mediano, jam sakene yang mediano. Ini enggak, ini butuh percaya. Tanggal pira nengke tanggal sakene enggak wah. Ya, si lain je perlu di apa rana dicarikan saksi lagi kah? Sehingga enggak bisa diambil kebenaran dari sana. Kayak beliau mengatakan asal dari media ini dusta. Dan nanti ternyata manusia-manusia ngenoendah sehingga dia akan bersaksi. Allah menjadi saksi saya. Padahal lain wahab itu suruh ngenang. Kenapa? Karena menyebarnya kedustaan. Wa yakhununa wala yu'tamanun, dan nanti setelah generasi ini banyak orang-orang yang khianat dan dia tidak amanat. Banyak di antara mereka yang berkhianat dan mereka tidak amanat. Wa yanzuruna wala yufun. Mereka bernazar tapi mereka tidak menunaikan nazarnya. Tapi arah nazar mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Bersedekah misal, ngambil hukum bersedekah wajib atau mustahab? Mustahab. Tapi kemudian dia mengatakan besok hari Jumat saya bernazar akan ngasih 10 anak yatim makan. Padahal hukum asal ngasih anak yatim makan tapi hukumnya mustahab. Tapi begitu dia bilang saya bernazar dengan nama Allah. Jemaah lejulu Jumat inku nyade 10 anak yatim makan. Maka sejak itu wajib baginya untuk ngasih anak yatim makan. Ya, kenapa? Karena dia sudah bernazar. Itu nazar niki mewajibkan diri sesuatu yang tadinya apa? Mustahab. Nah, nanti di akhir zaman banyak orang bernazar tapi mereka tidak menunaikan nazarnya. Bahkan bukan di akhir zaman, lagu setelah generasi terbaik itu. 3 generasi atau 4 generasi gini muncul fenomena-fenomena kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir wa yadhharu fihi musiman, dan akan nampak pada mereka obesitas. Karena obesitas ini
Ya mokoh. Kena tempuh mokoh mana? Ya. Pasti kita mokoh ini ya. Iya, lalu akhir zaman kena tempuh mokoh mana? Hah? Alhamdulillah suka. Ulama kita menjelaskan yang di sini dihina bukan mokohnya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang bermegah-megahan sehingga melalaikannya dari beribadah kepada Allah. Mereka pikirannya dunia saja sehingga akhirnya lupana akhiratnu. Gara-gara mikirang dunia doang, bermegah-megahan doang, bermewah-mewahan doang, payu mokoh ya payu. Ya akhirnya gemuk mereka. Ino kena ini. Dan itu akan nampak di akhir zaman. Ya mulai justru mereka luwe hartana keduna di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 100 unta langsung 100 unta kaduna ngorban. Ya. Nah, ini yang akan nampak setelah generasi-generasi terbaik. Yang menjadi saksi kita di sini, menjadi poin kita adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qauman yashhaduna wa la yustashhadun." Akan muncul kaum-kaum yang bersaksi padahal tidak pernah diminta untuk bersaksi. Dia mengatakan ushidukum billah, kata dia. Saya bersaksi di hadapan kalian dan Allah menjadi saksinya. Bahwasanya begini. Dia langsung mengatakan Allah menjadi saksinya padahal dia tidak pernah diminta untuk bersaksi. Ini menunjukkan mereka ya tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya mirip dengan hadis yang tadi, ya Imran bin Husain tadi, adapun sekarang ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud mirip. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah tabi'in. Amun tani Abdullah bin Mas'ud, apakah dia sebut keraguannya? Dia sebut keraguannya di sini? Tidak. Kalau tadi Imran bin Husain, beliau mengatakan saya ragu apakah beliau menyebut 2 generasi atau 3 generasi. Adapun Abdullah bin Mas'ud di sini dengan yakin beliau hanya mencukupkannya sampai 2 generasi. Berarti yang mulia itu sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Ya, di sini 2 generasi. Qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, sampai di sana. Tidak ada generasi yang keempat. Menunjukkan 3 generasi itulah generasi yang mulia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yaji'u qaumun." Kemudian akan datang sebuah kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminuhu. Persaksiannya akan menyalip sumpahnya, wa yaminuhu syahadatahu. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya akan menyalip persaksiannya, saling salib antara sumpah kanca saksi persaksian. Dalam arti sekedi-kedi Allah menjadi saksi, sekedi-kedi Allah menjadi saksi, sekedi-kedi wallahi. Kini muncul laun orang-orang seperti itu setelah meninggalnya 3 generasi ini. Di antara contohnya ngone dalam berdagang, sekedi-kedi wallahi ini barang bagus, Allah jadi saksi, ini terbaik. Ya, dalam hal-hal yang remeh, dan ini tentunya menunjukkan mereka tidak menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah seorang salaf kita, ya beliau mengatakan di sini, ya salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan kanu yadribunana 'ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Beliau mengatakan, ya ini salah seorang tabi'in, kami dulu di saat kami kecil, kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, di saat kami kecil
Orang tua kami itu memukul kami, pantokna kami. Kalau kami bersaksi, kalau kami bersumpah. Dalam arti mun kedik-kedik kami bersaksi, pantokna kami sedang toa kami. Kedik-kedik bersumpah, pantokna itu sedang toa kan. Ya berarti sahabat ini, sahabat melarang anak-anaknya itu untuk cepat-cepat bersumpah. Balakna anak-anaknya untuk cepat-cepat bersaksi. Ini menunjukkan bahwasanya lengan kode sila dididik anak-anaknya akidah. Lengan kode ajar ya akidah. Tak tangan laun ke beli ngenteng ndak dari dia kecil. Tentu diajarkan sesuai dengan usianya cara mengajarkan. Ya, cara mengajarkannya sesuai dengan usianya. Nah niki dia dalil-dalil tulisangang nih tetene. Ya dituliskan kita di sini menunjukkan bahwasanya terlarangnya sering-sering bersumpah. Sering-sering bersumpah menunjukkan orang itu tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan nama Allah itu adalah di antara kesempurnaan tauhid. Sebaliknya seseorang kalau dia sering bersumpah berarti tidak mengagungkan nama Allah. Tidak mengagungkan nama Allah berarti tauhidnya tidak sempurna. Beniki dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya hal-hal yang belum dipahami mungkin bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Niki yang tampilkan faedah-faedah. Santri bisa tulis faedah-faedahnya para santri. Ya selama azan bisa sambil dengar azan sambil menulis faedah-faedah. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allahumma salli ala Muhammad wa
Sila. Nggih, sila ada. Dia mengatakan jema mun ku berdua kepeng ku merari. Oh, senyum abuna. Tiba-tiba nengka berdua kepeng terus surong yang merari. Ini kan nazar aranino. Tentunya nazar dengan niat. Apa niatnya? Niatnya nazar atau ende? Amun niatnya nazar wajib dia tunaikan. Ya, lagu nengka amun niatnya hanya apa rana? Hanya rencana. Ya, rencana. Maka ini tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban. Bau merari atau merari Malik ini? Malik ini. Bau merari Malik dari nazar, dari bahan nazarnya. Ya intinya gitu sudah ya, tergantung niat. Sebagian mengatakan harus disertai dengan sumpah. Sebagian mengatakan harus disertai dengan sumpah. Niatnya nazar, kemudian yang mengatakan demi Allah, mun ku lulus, ya mun ku lulus jadi PNS misal. Demi Allah mun ku lulus dari PNS, gin ku nyade 100 anak yatim mangan, ngana misal. Maka begitu dia lulus jadi PNS, wajib dia ngasih anak yatim sejumlah 100 makan. Sebagian mengatakan harus disertai dengan sumpah. Ya, sebagian mengatakan dia yang penting niatnya. Niatnya dia itu nazar, maka itu jatuh sebagai nazar. Dan nazar beda ya kenca rencana, beda. Dia pada jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Masih ara, nggih sila ami. Mic-nya mami. Nggih. Ada ke hadisnya? Wallahu alam nggih. Kan sombong ini dosa besar. Lagi kita sombong kepada dia, dosa besar lagi. Sama seperti boleh kita mencuri harta seorang pencuri, gitu jadinya ini. Gimana hukumnya mencuri harta seorang pencuri? Dosa, tetap dosa. Tetap dosa. Ya, jadi mungkin maksudnya kita agak keras ngomong ke dia agar dia berhenti sombong. Dia sombong misal, kita tegur dia, kita nasihati mungkin dengan suara yang agak keras. Tapi tujuannya untuk mencegah kesombongannya. Nah kalau itu maksudnya, iya, kalau seperti itu mengingkari kesombongannya. Ya, tapi kita sombong di hadapan orang sombong kita bilang. Misalkan dia bilang lah, aku nang kelima mobilku. Dia lagi bilang, aku nang kelima balengku. Mana Malik kan saling sombong-sombongin jadinya dia. Ya, jadi wallahu alam, kalau dia sombong di hadapan orang sombong jatuh dosa besar juga. Jatuh dosa besar. Tapi kalau maksudnya adalah mengingkari kesombongannya, entah dengan cara misalkan dia menegurnya dengan keras, ya dengan ucapan yang agak keras, karena dengan cara demikian dia mau ternasihati, dia bisa ternasihati, maka tidak apa-apa. Ya boleh kalau itu. Tapi kalau dia sombong lagi di hadapannya, kapan akan selesai kesombongan ini? Tidak selesai-selesai dia. Kecuali kalau ada hadisnya sahih, sami'na wa ta'na. Ya, tapi wallahu alam, setahu kita tidak ada hadisnya, dan mungkin maksudnya adalah mengingkari kesombongannya dengan cara yang lebih keras. Wallahu taala a'lam. Nggih. Minum khamar termasuk dosa besar. Ya, minum khamar termasuk dosa besar selama dia tidak menghalalkannya.
Kalau dia mengatakan khamar ini halal karena faedahnya banyak ini katanya. Kalau dia menghalalkannya keluar dia dari Islam. Tapi kalau dia minum dengan mengatakan saya tahu khamar ini dosa besar katanya. Tapi ya saya mau maksiat ini kata dia misal gitu. Maka dia adalah pelaku dosa besar. Kalau dia rubah itu baru dia menjadi kekufuran dan dia keluar dari Islam. Mudah jelas nggih? Wallahu taala alam. Sila ada sebelahnya. Nggih deh. Nggih, mbak kata hadis nu. Fa idza shallaitum terus apa ngenda ini? Ada tulisannya kayak ini. Apal deh ya. Coba ada yang. Fa idza shallaitum fala taltafitu terus la ilaha illallah. Yansibu wajhahu wajhi. Baik. Dikatakan di sini di hadis ini ki ya. Tidak connect. Yang tebung kita angida tene langsung. Bicara antar lagu ini. Hadisnya mengatakan fala taltafitu. Sambil dari Ad-Durar As-Saniyah. Ini situs yang bahas masalah hadis. Ini hadisnya. Innallaha ya'murukum bis-salati. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Ya kene. Ya kan. Hadis ini dia hukum hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, berarti hadisnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi artinya ya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk salat. Jikalau kalian sholat maka janganlah menoleh. Jangan liulai, menoleh. Ya, jangan liulai. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan wajahnya ke wajah hamba tersebut di dalam ke wajah hamba tersebut di saat hamba itu sholat selama hamba itu tidak menoleh. Allah akan menghadapkan wajahnya ke wajah hamba tersebut selama hamba itu sholat ya, dan hamba ini tidak menolehkan wajahnya. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang layak bagi kebesaran Allah. Begitu tengah nyebut wajah, tahu-tahu haran wajah. Dah lagu langsung degambaran ngani yang kun wajah nu. Jangan buang itu pikiran-pikiran itu. Kenapa harus dibuang? Karena laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, jadi harus mengimani Allah memiliki wajah karena hadis mengatakan demikian. Al-Qur'an juga wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram.
ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah memiliki wajah. Nah, di sini dendek liulai dalam salat. Karena Allah akan menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba tersebut di saat hamba itu salat selama dia tidak menoleh. Jelas sudah? Wallahu taala alam. Lanjut nangka jenana. Belian dosante memaling di dalam salat, kence memaling di luar salat. Maling dalam salat Allahu Akbar, baitna habi batur ngono. Ngono oke kan nanti nih. Ya. Ya, jadi dikatakan ya seburuk-buruk pencuri. Ya, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Maksud neno ndekna lengkap ya syarat dan rukunnya ndekna sempurna becat-becat di sholat ngono. Ini dengan si memaling di dalam sholat. No, ndeke takbir Allahu Akbar, baitna dompet batur ngono pun kantongan ndeke ngono. Ya, maksudnya dia akhirnya na piarana ndekna sempurna salatna. Amun sampai rukunnya yang tidak sempurna, maka batal salatna. Ya, batal salatna. Dan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada korupsi. Menegakkan baliknya ya. Enggak apa-apa meninggalkan sholat, yang penting tidak korupsi. Ngono balik dan kesedengan. Padahal tidak sholat lebih besar dosanya daripada mencuri. Angkat satu ya bini anso. Dalam arti kalau mencuri sholat itu sampai dia menghilangkan rukunnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya, ini lebih besar dosanya daripada mencuri. Wallahu taala a'lam. Fadhal Bu. Ya. Nama Allah. Ya. Oh, ngono. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah ini syirik kecil atau syirik besar? Wallahu taala a'lam. Ya, karena sumpah itu adalah pengagungan. Sumpah itu adalah pengagungan. Amun ia paling agung karena seseorang akan bersumpah dengan sesuatu yang paling agung. Ya, seseorang akan bersumpah dengan sesuatu yang paling agung. Kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah karena menurutnya itulah yang paling agung, maka ini bisa mengeluarkannya dari Islam. Ya, amun bersumpah dengan nama saya misal aran suku jin misal. Mun bersumpah ngadu aran jin ini dinrani ngajaan karena bareh tulah menu ya ngana. Maka dialah yang paling diagungkan jin itu. Nah mun ini ye paling agungangne ampuk keadu arania ye bersumpah ini yang paling agung menurut dia, maka keluar dari Islam. Lagu kalau dia meyakini tetap yang paling agung adalah Allah, cuman dia bersumpah. Di saat bersumpah dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini syirik kecil dia. Tidak dia sampai keluar dari Islam. Jelas tidak? Jadi kembali kepada kenapa dia bersumpah dengan nama selain Allah itu. Kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah karena dia yang paling agung menurutnya, ya, yang paling terhormat, yang paling perkasa, sehingga akhirnya dia bersumpah dengan nama itu, maka dia bisa keluar dari Islam. Aku sekadar bersumpah dengan nama selain Allah dan dia tetap mengakui si paling agung adalah Allah, lalu ia bersumpah dengan nama selain Allah, maka niki syirik kecil. Tidak sampai dia keluar dari Islam. Lagu ingat, syirik kecil arana doang kecil, cuman dosanya lebih besar daripada dosa. Oke,
Wallahu ta'ala. Banyak pertanyaan dari santri ini, tapi waktu ini sudah jam 8 ini ya. Ada acara kita banyak ini para santri, sehingga untuk kali ini tidak bisa kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan pekan depan nanti kita jawab deh insyaallah. Karena ini luhin amplop ini no, masya Allah. Karena kemarin malam Ahad kemarin tertunda ini bagi amplopnya ini. Lantaran ada tablik akbar, sehingga luwe ya ini. Alhamdulillah. Dan ini menunjukkan santri kita semangat para jamaah, semangat dia menghafal. Sehingga setiap pekan ada saja penghafal-penghafal baru ini nyetor sekali duduk satu juz. Alhamdulillah wa jazakumullah khairan para jamaah atas motivasinya kepada anak-anak. Baik. Di sini sekarang kita baca santri yang sudah mentasmi' hadis 10 hadis sekali duduk, yaitu Tarmi Zakari. Mana dia Tarmi Zakari? Hah? Mari tua. Syafallah. Kemudian berikutnya Muhammad Firman Syah. Menaina Firman Syah? Mataram. Kemudian berikutnya Matan Nawaqidul Islam atas nama Muhammad Abdi Akraman. Mana dia Abduh? Masya Allah. Dari mana ini? Sumbawa. Kemudian hadis 1 sampai hadis 10 atas nama Lahlu Wahyu Muta'ali Rajab. Nah, kalau lu aranan ya. Lalu Wahyu Muta'ali Rajab Malik 4 namanya ini. Minaina? Sumbawa? Lalu ini? Begitu. Kita lalu di Sumbawa ya, masya Allah. Lalu Sumbawa. Kemudian Muhammad Effendi. Mana dia? Masya Allah. Minaina Effendi? Selong. Min Selong. Hadis 21 sampai 42. Berarti 22 hadis. Kemudian Abdul Malik Zaid. Hadis 11 sampai dengan hadis 20. Minaina Abdul Malik? Jorbat. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Masya Allah. Berapa? 10 hadis di tasmi ini. Kalah itu bapak-bapak ini. Kelas 4 SD ini. Subhanallah. Kemudian Muhammad Nizam Hafizi. Hadis 1 sampai dengan hadis 10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Minaina Nizam? Dasan Bagi. Tuan rumah berarti. Muhammad Haldi. Minaina Haldi? Kali Jaga Induk. Hadis 21 sampai 42. Nawaqidul Islam oleh Muhammad Yusuf Saputra. Ya Yusuf Saputra. Mana dia? Aina huwa? Khalas, minaina? Peringgabaya. Kemudian Ahmad Naufal hadis 11 sampai 20. Yo kan seringnya berdiri Naufal ini. Luar biasa masya Allah. Minaina Naufal? Hah? Kampung Karya, masya Allah. Perwakilan dari Iqmal nih. Opan Supri Anggara. Aina huwa? Masya Allah. Minaina Opan? Sumbawa hadis 1 sampai 20. 20 hadis sekali duduk. Kemudian Hamam Anugrah Zain. Minaina Hamam? Berdiri jarak bongkot. Masya Allah. Hadis atau kitab Nawaqidul Islam. Al-Qawaid Al-Arba'. Kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Kemudian hadis 21 sampai 42 Yazid Hamidi. Minaina Yazid? Hakul Yaqid. Pangkerang. Kemudian Khairul Anam, ini dia mentasmi kitab Nawaqidul Islam, Khairul Anam. Minaina Anam? Pungkang. Kemudian Agil Marzaini Pratama. Hadis 1 sampai 20. Minaina Agil? Min Peringgabaya.
Kemudian selanjutnya Sabri Juandani, hadis 1 sampai 10. Min aina Sabri? Sumbawa, banyak sekali Sumbawa ini, Masya Allah. Kemudian Melvin Putra Firmansah 21 sampai dengan 42 hadis. Mana dia Melvin? Mana Melvin? Dompu. Oh. Kemudian hadis 21 sampai 30 oleh Jibril Maulana. Mana dia ini Jibril? Minaina Jibril? Sumbawa, hah? Baik, kemudian hadis 11 sampai 20 atas nama Made, MAD. Made, kan repot kita bareng ini. MAD, mana dia? Muhammad Ade. Minaina Ade? Labuan Lombok. Ini Made kan kelihatannya nih. Kaget itu ini. Kemudian Anugrah Aranda. Anugrah Aranda nenek. Suralaga dia ini. Minaina Anugrah? Kalijaga? Peringgabaya. Masya Allah. Oh. Kemudian siapa lagi nih? Muhammad Abdul Hakim. Juz ketiga. Oh ini Al-Quran ini. Minaina Abdul Hakim? Dorbat. Kemudian Abdul Raziq Zaidan. Juz 29. Aina huwa Abdul Raziq? Minaina Abdul Raziq? Oh Gading. Kemudian Abdurrahman Qahtan. Juz 17. Masya Allah. Aina huwa? Wujud huwa? Aywa. Minaina Abdurrahman? Min Belanting. Masya Allah. Ini juga perlu kita ketahui, Abdurrahman Qahtan mewakili Kecamatan Sembelia ya, mendapatkan juara 1 ya, apa musabaqah tahfiz Al-Quran, dapat dia juara 1 di sana, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Kemudian Ahmad Yusriyadi, juz 3. Yusriyadi apa Jusriyadi ini? Yusriyadi ya, juz 3, Masya Allah. Dari mana Yusriyadi? Asanyur. Kemudian Mizan Rahim. Aina huwa Mizan Rahim? Min aina Mizan? Min Taudangka, Masya Allah. Juz 27, Masya Allah. Kemudian Muhammad Effendi. Muhammad Effendi lagi ini? Hah? Allah, min aina Muhammad Effendi? Min Selung. Juz 27, Masya. Kemudian Ra'id Hamzi Al-Ihsan, juz 3. Min aina Ra'id? Bungkang. Kemudian Zilal Zulhafikain. Aina Zilal? Min aina Syekh Zilal? Zilal min Bongkot. Bongkot aina Zilal? Anak Batian. Terakhir Rifki Maulana Al-Faqih, juz 1. Kalau tadi Zilal juz 16. Dan terakhir tadi Rifki Maulana Al-Faqih. Oh, ini bahasa ini dipersiapkan oleh Opa.
Jaga sejarah ikhwan. Tapi wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.